Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada himpunan yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai himpunan, kemudian ada ya em, mengenai himpunan, kemudian jenis-jenis himpunan, kemudian hubungan antara dua himpunan, himpunan saling lepas, himpunan tak saling lepas, kemudian ada himpunan bagian, dan lain sebagainya. Dapat dicek pada video sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas beberapa operasi himpunan, yaitu terdapat 5 operasi himpunan. Di sini yang pertama yaitu ada yang namanya irisan. Irisan ini dilambangkan dengan U terbalik, kayak U terbalik, kayak gini. Kemudian dimana irisan ini menghubungkan dua buah himpunan atau lebih. Misalkan A irisan B itu, untuk menentukan hasil dari irisannya itu kita cukup melihat anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang sama. Itu kata kunci yang mudah. Lihat anggota himpunan yang sama, maka itu merupakan hasil dari suatu irisan. Kemudian di sini dapat juga dijelasin nih dengan menggunakan notasi himpunan. A irisan B sama dengan X, di mana X elemen A, berarti X itu harus anggota dari A. X itu merupakan anggota, hasilnya itu merupakan anggota dari A, dan X itu juga anggota dari B. Berarti maksudnya di sini seperti yang saya jelaskan tadi, hasil dari irisan itu yaitu anggota himpunan yang sama. Maka untuk menentukan hasilnya cukup melihat yang sama saja dari dua buah anggota himpunan. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contohnya. Contoh, di sini udah diketahui himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 1, 3, 5, 7, 9. Jadi untuk menentukan sebuah irisan, misalnya A irisan B. Kalau A irisan B itu, untuk menentukannya kita lihat seperti ini. Di sini ada 1, di sini juga ada 1, berarti 1 termasuk. Kemudian di sini ada 2, di sini tidak ada 2. Berarti 2 bukan merupakan hasil dari irisan A dengan B. Di sini ada 3, di sini juga ada 3, berarti 3 juga termasuk. Di sini ada 5 dan di sini juga ada 5. Yang sama itu cuma 1, 3 dan 5. Selainnya ada 2, 4, 6 itu tidak ada di B, dan 7, 9 juga tidak ada di A. Berarti hasilnya cuma 1, 3, 5. Lihat anggota yang sama. Kemudian contoh yang kedua. Kita lihat di sini. Contohnya himpunan P, anggotanya adalah ROTI. Kemudian Q, MAUN. Kita lihat antara irisan P dan Q, adakah anggota yang sama? R di sini nggak ada, dan M di sini juga nggak ada di P. O di sini nggak ada di Q. Kemudian T juga nggak ada, I juga nggak ada, semuanya tidak ada. Maka hasilnya merupakan himpunan kosong. Jadi ini merupakan lambang himpunan kosong, kayak 0 kemudian dicorek pakai garis miring. Itu merupakan himpunan. Jadi P irisan Q hasilnya itu himpunan kosong karena tidak ada anggota yang sama antara anggota himpunan P dan himpunan Q. Ini merupakan himpunan kosong, tidak ada anggota. Atau boleh juga kita tulis kayak gini, kurung kerawal saja. Itu juga merupakan lambang dari himpunan kosong. Oke, itu yang pertama mengenai irisan. Lanjut ketiga, yaitu ada yang namanya gabungan. Gabungan itu lambangnya kayak U, kebalikan dari irisan kayak U. Jadi di mana gabungan ini berarti semua himpunan yang ada pada A dan himpunan yang ada pada B ini ditulis A gabung B, maka hasilnya itu semua anggota A dan semua anggota B. Dengan catatan anggota yang sama antara A dengan B itu hanya ditulis satu kali. Misalnya kalau di A punya 2,
dan di B juga punya 2, maka 2-nya cuma ditulis satu kali. Oke, di sini juga ditulis dengan menggunakan notasi A gabung B sama dengan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Berarti X dan hasilnya itu merupakan anggota dari A dan anggota dari B. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat pada contoh di sini. Contohnya, misalnya di sini udah diketahui himpunan A. Himpunan A itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B yaitu 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian, jadi kalau misalnya kita gabungkan A gabung B, A gabung B itu berarti kita tulis semua anggota A dengan B ini. 1 tulis, 2 tulis. Di sini kan A punya 2, B juga punya 2. Jadi, kalau ada yang sama kayak itu, cukup sekali saja kita tulis. Berarti 2 cukup sekali saja. 1, 2, 3, 4, di sini punya 4, di sini juga punya 4, cukup sekali saja 4-nya. 5, 6, di sini punya juga 6, berarti cukup sekali 6. Kemudian 8, 10, berarti semua ini merupakan gabungan antara A dengan B. Itu yang dikatakan sebagai gabungan. Contoh yang kedua, di sini ada A, di sini ada B. Contoh yang kedua, maka kita lihat A gabung B itu kita tulis semuanya 1. Di sini kan ganjil semua nih. 1, 3, 5, 7. Di sini 2, 4, 5, 6. Berarti kita tulis 1, ada 2, ada juga 3, ada 4, 5, 6. Di sini maksud titik-titik di sini dan seterusnya gitu. Berarti di sini ada masih ada 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dia tidak terbatas, tidak dibatasi. Berarti inilah bentuk dari gabungan himpunan kayak gitu. Cukup simpel, tinggal kita gabungkan saja, maka itu merupakan hasil dari gabungan. Kemudian yang kedua ada yang namanya komplemen. Yang ketiga, maaf, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga di sini ada yang namanya komplemen. Di mana komplemen di sini, jika A dapat dilihat di sini, A komplemen itu dikatakan sama dengan X, di mana X elemen S berarti ada himpunan semestanya. X elemen S ini himpunan semesta, dan X itu bukan anggota dari A, berarti selain dari anggota A, berarti yang ada di himpunan semesta, selain dari anggota A yang ada di himpunan semesta. Contohnya, misalnya himpunan semesta kita lihat di sini ya, contohnya himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. 6, 7, 8 sampai 10. Kemudian di sini ada diketahui A. A-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kata kuncinya tadi kalau ditanyakan A komplemennya, maka hasilnya itu adalah himpunan semesta yang selain A. Himpunan semesta yang selain A. Berarti A komplemennya adalah sama dengan A kan 1 sampai 5, maka A komplemennya adalah 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 itu merupakan nilai A-nya. Kemudian ada lagi selain dari 6, 7, 8, 9, 10 tidak termasuk lagi. Karena kenapa? Ia hanya dibatasi sampai 10. Kalau 11 setelah tidak masuk. 11 tidak termasuk karena himpunan semestanya tidak ada angka 11 kayak gitu. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang kedua pada komplemen. Misalnya diketahui himpunan B itu himpunan kosong. Ini merupakan himpunan kosong, itu tidak punya anggota. Maka yang ditanyakan B komplemennya apa? Himpunan B komplemen adalah S, atau S di sini maksudnya itu himpunan semesta. Karena kenapa? Karena S, B kan tidak ada. Maka syarat himpunan komplemen itu kan yaitu himpunan semesta yang tidak ada anggota A. Berarti selain dari anggota A akan tidak ada anggota, maka ya tetap S. Semua yang ada di S ini merupakan komplemen dari B. Berarti bisa ini langsung saja kita tulis S benar juga, atau mau tulis kita tulis 1, 2, 3 sampai 10 boleh juga. Terserah. Jadi itu merupakan komplemen dari suatu himpunan. Baik,
kita lanjut pada operasi himpunan yang keempat, yaitu selisih atau pengurangan gitu. Selisih antara dua himpunan itu yaitu, kalau kata kuncinya itu, kalau saya kasih hasilnya nanti apabila A dikurang B, maka hasilnya itu anggota A yang tidak ada di B, anggota himpunan A yang tidak ada di B, anggota himpunan A yang tidak ada di B, kayak gitu. Atau yang tidak sama dengan B, anggota himpunan A yang tidak sama dengan B. Itu kata kuncinya. Di sini kalau notasinya A kurang B sama dengan X, di mana X elemen A. Oke, hasilnya nanti X itu anggota dari A, tetapi atau dan X itu bukan anggota dari B. X itu bukan anggota dari B. Berarti dia anggota A, tetapi dia tidak anggota B, kayak gitu. Atau dibalik, misalnya kalau B dikurang A, maka hasilnya itu dia anggota B, tetapi dia bukan anggota A, kayak gitu. Jadi himpunan yang pertama itu sebagai kunci hasilnya untuk menjawab selisih. Contoh di sini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Maka A dikurang dengan B adalah, oke, kita lihat A di sini. A kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 4, 5, 6, 7. Kita lihat dulu antara A dengan B yang sama apa? Yang di A yang sama dengan B. Yaitu ada 4 sama, 5 sama juga, 6 juga sama. Berarti selain dari itu tidak sama. Berarti hasil pengurangannya atau selisihnya adalah anggota A yang tidak sama dengan B, yaitu cuma 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kayak gitu. Namun berbeda dengan B kurang A. Berarti tadi patokan kita anggota dari A. Sekarang kalau B kurang A, patokan kita lagi adalah himpunan B. Himpunan B itu kita lihat yang sama tadi kan dengan A kan 4, 5, 6. Selain dari 4, 5, 6 tidak ada yang sama. Berarti kita lihat di B 7 tidak ada, di A 8 tidak ada. Berarti hasilnya cuma 7 dan 8. Ini hasilnya 7 dan 8. Ini mengenai selisih antara dua himpunan. Jadi untuk mencari selisih, kita kuncinya himpunan pertamanya. Kemudian kita lihat anggota himpunan pertamanya ada nggak yang sama. Kalau yang ada yang sama itu berarti itu tidak termasuk dari hasilnya. Ya, hasilnya itu merupakan yang berbeda saja. Contohnya yang ini, kalau A kurang B, yang tidak ada di B itu cuma 1, 2, 3. Kayak gitu. Oke, kita lanjut pada operasi yang terakhir atau operasi pada perkalian kartesius pada himpunan. Jadi kalau himpunan itu apabila dikali, misalkan himpunan A dikali dengan himpunan B, maka dia akan membentuk koordinat kartesius, yaitu X, Y atau A, B. Boleh juga kita menggunakan lambangnya, terserah. Di sini A kali B, maka akan kita pasangkan anggota A dengan anggota B sama dengan A, B, di mana A itu merupakan anggota dari himpunan B dan B itu elemen atau anggota dari himpunan B. Maaf, A tadi anggota dari himpunan A dan B anggota dari himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Contohnya kita misalkan A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan AB. Berarti kita harus pasangkan. Yang pertama kita lihat urutannya harus berdasarkan perkaliannya ya. A kali B. Berarti urutannya harus didahului dengan anggota A, baru dilanjutkan dengan anggota B. Contohnya A kali B, kita lihat anggota A 1, 2, 3. Kita pasangkan dulu 1 dengan A dulu. 1 dengan A berarti ada 1 dengan A pasangannya. Kemudian masih ada di B, yaitu ada lagi pasangannya 1 dengan B. Oke, udah ya. 1 ini udah berpasangan semua dengan anggota B. Maka kita lanjut ke 2. 2 kita lihat berarti 2 berpasangan dengan A. 2 berpasangan dengan A dulu. Kemudian 2 ini juga harus berpasangan dengan B. Oke, 2, B kayak gitu. Berarti 2 juga udah. Kemudian lanjut ke 3. Oke, 3 kita pasangkan juga dengan semua yang ada di anggota B. Berarti 3 dengan A udah kita bikin 3, A. Kemudian 3 dengan B berarti 3, B. Berarti semuanya udah berpasangan. Itu yang dikatakan A dikali B. Kayak gitu. Kemudian di sini juga ada nih. Kalau kebalikannya B kali A itu kita lihat kalau B kali A berarti himpunan B duluan.
himpunan B duluan, bukan himpunan A. Berarti kita mulai dari A dulu. Mulai dari A. A kita pasangkan dengan yang A di sini. Berarti A berpasangan dengan 1 dulu, berarti A,1, kemudian A dengan 2 lagi, A,2, pokoknya sampai berpasangan semua yang ada di anggota A. Kemudian A dengan 3 lagi, A,3, kemudian A sudah berpasangan semua dengan anggota himpunan A. Kemudian kita lanjut dengan B. B berpasangan dengan 1, berarti B,1, B dengan 2, B,2, B dan 3, maka B,3. Itu merupakan perkalian himpunan. Jadi ingat, biasanya itu kan kalau dalam bilangan kan A kali B sama dengan B kali A. Tapi kalau pada himpunan tidak berlaku. A kali B tidak sama dengan B kali A. Dapat kita lihat pada hasilnya berbeda. Berbeda kayak gitu. Itu merupakan perkalian. Jadi semua anggotanya itu kita pasangkan kayak gitu. Oke. Kita lanjut pada contoh yang keduanya di sini. Di sini kalau tadi ada 2 himpunan, di sini ada 3 himpunan nih, A, B dan C. Yang ditanyakan A kali B kali C. Jadi kalau A kali B kali C itu, kalau selain cara tadi langsung aja 1, 1, B, 1, A, 2, A, 2, B kayak gitu. Bisa juga kita bikin pohon himpunan kayak gini. Kita jadikan urutannya A, udah itu B, udah itu C. Jadi kita bikin dulu. 1 ini harus berpasangan semua dengan yang ada di anggota B. Berarti 1 ada anggota B itu AB. Kita bikin berpasangan dengan AB. Kemudian juga berpasangan dengan C. Berarti A ini harus berpasangan semua dengan yang ada di C. Makanya di A ini ada 2 cabang lagi, 4, 5. Kemudian B ini juga harus berpasangan dengan semua anggota C. Maka B ini juga harus berpasangan dengan 4 dengan 5. Jadi udah sampai di C kan. Ini A, ini B, ini C. Khusus untuk yang 1 dulu. Kalau 1 dulu, tinggal kita lihat nih di sini. Hasilnya itu kalau 1 A4, berarti hasilnya 1,A,4. Kemudian 1A5, berarti 1,A,5. Oke, yang di atas ini udah semua. Kita lihat lagi yang di bawahnya. 1B4. Oke, 1B4. Kemudian udah juga 1B5. Oh, udah juga 1B5, udah juga. Kemudian yang 1 udah semua nih. Kita mulai lagi dengan yang kedua. Berarti 2 kita pasangkan semua dengan anggota yang ada di B. Kemudian kita pasangkan juga dengan yang ada di C. Berarti jadinya 2 kita pasangkan dengan AB. Kemudian A ini juga harus berpasangan dengan C. Berarti 45, B juga 45 kayak gitu. Jadi jadinya hasilnya 2. Jadi ini 2A4, 2A4 udah. Kemudian 2A5 udah juga. Kemudian 2B4 sudah juga. 2B4, kemudian 2B5 juga udah berpasangan. Berarti 1 dengan 2 sudah. Di sini juga ada 3. Juga ada 3, maka hasilnya kita lihat nih. Di sini 3 juga harus berpasangan dengan ini A, ini B, ini C. Berarti 3 ini harus berpasangan dengan A. A juga harus berpasangan dengan semua anggota C, 4, 5. B, 3 juga berpasangan dengan B. B juga harus berpasangan dengan semua yang ada di C, yaitu 4 dan 5. Sehingga hasilnya ada A3, A4. Oke, 3,A,4. Kemudian 3A5. 3A5 udah. Oke, 3A5 udah. Kemudian ada lagi 3B4. Oke, ini 3B4. Kemudian 3B5. 3B5. Oke, kayak gitu. 3B5 hasilnya. Berarti hasilnya ada 1, ini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 pasangan yang merupakan A kali B kali C. Itu merupakan perkalian. Oke, cukup simpel ya. Kalau nanti kalau panjang boleh pakai cara ini, terserah. Mau langsung cara pertama ini atau cara yang kedua ini terserah.
mau cara dipasangkan dulu, pakai satu anggota A dulu, pasangkan ke B, B dipasangkan ke C, kemudian dua lagi, udah itu tiga lagi, baru kita daftarkan anggota-anggotanya. Terserah menggunakan cara yang mana. Yang penting kita paham maksudnya. Oke, kita lanjut soalnya. Misalnya saya kasih satu soal di sini, nanti boleh dicoba lagi soal yang mana nanti boleh dicoba. Misalnya A, ada tiga buah himpunan di sini. Himpunan A, I, U, E, O. B itu 1, A, 2, B, 3, C. Dan C itu 1, 3, 5. Yang ditanya di sini yang pertama itu misalnya A irisan dari B gabung C. Di sini ada kurung ya. Berarti kalau ada bentuk tiga buah seperti ini, operasi campuran seperti ini, maka kita selesaikan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Maka jadinya irisan A tetap, berarti A tetap dulu. Kemudian irisan B gabung C. Kita lihat berarti B gabung C. Berarti kalau B gabung C jadinya kita tulis semua yang ada di B dan di C anggotanya. Satu, oke ya, satu ada, satu di sini juga ada, cukup satu kita tulis. Kemudian ada lagi A, kemudian ada lagi 2, kemudian ada lagi B, kemudian ada 3. 3 di sini juga ada 3. Oke, 3. Kemudian ada C dan ada 5. Itu merupakan hasil dari gabungannya. Cuma ada 1, A, 2, B, 3, C. 1 udah ada, 3 udah ada, 5 udah ada. Semua daftar anggota B dan C udah kita daftarkan dalam hasilnya. Kayak gitu. Kemudian setelah kita irisan kayak ini, kemudian kita irisankan anggota hasil dari B gabung C ini kita irisankan dengan A. Berarti A kan kita tulis, boleh kita tulis dulu A, I, U, E, O. Ini merupakan himpunan A. Kalau diirisankan dengan 1A, 2B, 3C, dan 5, maka kalau yang irisan tadi kata kuncinya lihat yang sama. Lihat yang sama. Lihat yang sama. Maka sama, jadinya sama dengan yang sama. Kita lihat di sini. Satu ada nggak yang sama? Nggak ada. A, yang sama itu A. Oke, A. Kemudian B ada nggak? B juga nggak ada. C juga nggak ada. 1, 2, 3, 5 juga nggak ada. Berarti yang sama itu cuma A. Berarti hasilnya adalah A. Untuk irisan berarti A irisan B gabung C itu hasilnya adalah A. Oke, itu untuk yang A. Boleh dicoba di rumah, misalnya kayak gini. Hasilnya misalnya kayak gini. A dikurang B gabung C. Silahkan dicari di rumah. Dicoba dan silahkan dibuat jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya koreksi apakah jawabannya benar atau salah. Jadi lihat hasil A dikurang B, berarti selesaikan dalam kurung dulu ya. Selesaikan dalam kurung dulu, hasil dalam kurung ini baru kita gabungkan dengan C. A dikurang dengan B, kemudian hasilnya digabungkan dengan C. Silahkan, caranya sama dengan ini tadi. Kita cari dalam kurung dulu, hasilnya baru kita irisankan dengan A. Ini gitu juga. Kita cari A kurang B dulu, hasil A kurang B kita gabungkan dengan C. Oke. Silakan dicari rumah, ditulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan saya tanggapi di sana. Oke, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu ada yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu yang berbentuk diagram Venn yang berbentuk segi 4. Di sini S-nya, kemudian ada lingkaran-lingkaran di dalamnya kayak gitu. Itu merupakan diagram Venn. Oke, di sini ada rumus yang saya kasih. Kalau misalnya yang ditanya itu NS atau yang dalam bentuk semua yang ada di kotak, himpunan semua semestanya, maka kita tambah NA yang diketahui ditambah dengan NB dikurang dengan NA kurang irisan B ditambah dengan NA irisan B komplement, kayak gitu. Kemudian kalau yang ditanyakan NA gabung B, maka sama dengan NA ditambah NB dikurang dengan NA irisan B. Kalau yang ditanya, kan NA udah ada. Kalau yang ditanya itu NA saja. Berapakah NA saja atau yang menggunakan A saja? Maka NA dikurang dengan A irisan B. Begitu juga dengan yang B. Kayak gitu. Oke, kita lihat contohnya di sini. Lihat contoh. Oke, lihat contohnya. Contohnya,
Dalam penelitian yang dilakukan pada sekelompok orang, diperoleh data 6-8 orang serapan nasi. Kita misalkan N ini nasi ini sebagai N ya, berarti jumlah nasi itu kan pada videonya untuk menyatakan jumlah itu menggunakan N di depannya. Oke, ini nasi sama dengan 68 orang. Kemudian ada lagi 50 orang serapan roti. Roti ini kita misalkan dengan R, berarti N R sama dengan 50. Kemudian dan 8 orang sarapan pakai nasi dan roti. Kalau pakai menggunakan kata dan berarti dia irisan ya. Berarti jadinya N nasi. Oke, N. Oke, kita lanjut. N irisan dengan R itu sebanyak 8 orang. Oke, kita lihat di sini N irisan dari N dan R. Yang ditanya misalnya di sini misalnya berapa banyak. Oke, di sini soalnya seharusnya ada lagi nih, diketahui lagi nih yang tidak serapan kedua-duanya, yang tidak serapan kedua-duanya. Yang tidak serapan kedua-duanya yaitu berarti di sini yaitu yang tidak serapan kedua-duanya yaitu 35 orang. Berarti kalau yang tidak serapan keduanya berarti jadinya N A gabung B sama dengan komplemen NA gabung B komplemen sama dengan 35 orang. Berarti kita bisa menggunakan bisa bikin tabel diagram Venn-nya. Ini S-nya. Karena ada 2 buah, kita bikin 2 buah lingkaran. Kemudian ini sebagai nasi, ini sebagai roti. Hanya saja untuk pengisian tabelnya kita isi yang berada di tengah-tengahnya dulu perpotongannya. Berarti yang di tengah itu hasilnya adalah yang di tengah itu merupakan irisannya ya, irisan 8, berarti 8 di sini. Kemudian nasi kan ada 68 orang, berarti jadinya 68 dikurang dengan 8, berarti yang di roti itu hanya ada 60 orang. Kemudian di sini roti. Kalau roti itu ada 50 orang, berarti 50 karena udah ada 8 di dalam lingkaran roti, maka 50 dikurang dengan 8 berarti sama dengan 42 yang makan roti saja. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan berapakah, dan di sini juga ada di luarnya yaitu 35. Yang di luarnya ada 35, di dalamnya ada 48. Kalau yang ditanyakan berapakah banyak orang yang diteliti misalnya kan, berarti NS semuanya berapa banyak orangnya, berarti NS kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Oke, ini maaf, ini bukan N A irisan B tapi A gabung B ya, A gabung B menggunakan rumus ini. Oke, boleh. Hanya saja kalau misalnya kita udah bikin diagram Venn-nya kayak gini tanpa rumus pun, kalau kita tidak mengingat rumus bisa langsung nih NS, berarti kita tambahkan semuanya yang ada di dalam ini 60 ya. Di yang nasi dulu ada 60. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada 8. Di sini ada 42. Kemudian karena NS berarti yang di luar lingkaran ada 35. Berarti kalau kita tambahkan jadi 60 tambah ini 50, 110, 100 berapa mah? Ini biar lebih mudah kita tambahkan ini 2 tambah 8 50, 50 tambah 10 110, 110 ditambah dengan 35 tambah dengan 35 yaitu 145. Gitu. Berarti NS semuanya yang diteliti itu ada sebanyak 145 orang. Kemudian kalau misalnya yang ditanya itu N yang makan sarapan roti saja. N roti saja.
Yang roti saja itu berarti roti kan kalau kita menggunakan rumus bisa kita gunakan tadi n roti dikurang dengan n nasi irisan roti. N rotinya ada berapa? N rotinya ada 50 dikurang dengan n nasi irisan roti ada 8. Ada 8 berarti sama dengan 42. 42. Hanya saja kalau misalnya kita udah punya diagram Venn bisa langsung nih kita lihat, oh menyamakan roti saja, lihat yang di roti, lingkaran roti yaitu ada 42 sama kan? 42 cukup lihat gambarnya berarti 42. Begitu juga dengan N sama dengan yang ditanya N nasi saja, jumlah yang sarapan menggunakan nasi saja. Seperti itu. Oke. Ini mengenai diagram Venn yang terakhir. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau bentuk-bentuk soal mengenai himpunan, boleh bertanya di kolom komentar. Silahkan ditulis pertanyaannya atau di foto boleh juga Jadi jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di sana. Dan kalau bisa dicoba soal yang ada tertera yang tadi saya jelaskan. Ada satu soal yang saya belum kerjakan, boleh dicoba di rumah. Silahkan dicatat di kolom komentar jawabannya. Jika telah dijawab, nanti akan saya komentari apakah jawabannya benar atau salah. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.